Kisah ini akan dimulai dengan sesosok veteran perang Sekigahara bernama Gesai Obata, di mana dia merupakan bawahan dari seorang biksu agung yang dikenal dengan Nangkobo Tenkai yang merupakan bawahan Shogun Tokugawa. Dalam rangka menciptakan perdamaian dan kesatuan negara, sang biksu memerintahkan Gesai untuk mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk dijadikan sebagai pembunuh profesional yang nantinya akan dibuat senjata untuk membunuh para panglima perang pendukung Toyotomi yang masih bersikeras untuk berperang melawan Tokugawa, sehingga bisa menyebabkan peperangan lagi. Dalam beberapa waktu, Gesai berhasil menemukan beberapa anak untuk dilatih. Dan yang terakhir, dia juga menemukan seorang gadis kecil yang sedang berduka atas kematian ibunya. Singkat cerita, dalam beberapa tahun, anak-anak itu menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Mereka semua berjumlah 10 orang dan satu di antaranya adalah yang terkuat di antara mereka. Dia bernama Azumi. Pagi-pagi buta, dia menyuruh Azumi untuk mengumpulkan teman-temannya. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Anak-anak muda yang penuh semangat itu ingin segera mengetahui ujian terakhir mereka sebelum menjalankan misi besar. Gesai lalu menyuruh mereka bersepuluh untuk mencari pasangan masing-masing, dan mereka masih mengira bahwa ini adalah latih tanding seperti biasanya. Namun, betapa hancurnya hati mereka saat Gesai mengatakan bahwa mereka harus saling membunuh dengan pasangan yang telah dipilih. Ya, ini adalah ujian mental bagi calon pembunuh profesional agar bisa fokus pada misi utama dan tidak mengikuti perasaan yang bisa menghalangi potensi mereka. Tanpa banyak cincong, Uchiha langsung mengeksekusi temannya. Akhirnya, mau nggak mau, semuanya harus bertarung dengan pasangan masing-masing, termasuk Nachi dan Azumi, meskipun Azumi masih terdiam, hingga Nachi memulai serangannya. Dalam keadaan sekarat, sepenuh perasaan Nachi memberikan kenang-kenangan kepada Azumi. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 orang yang layak menjalankan misi pembunuhan ini: Hyuga, Uchiha, Amagi, Nagara, dan Azumi. Kemudian mereka berlima dan juga Gesai pergi meninggalkan gubuk tempat tinggal mereka yang sudah mereka bakar untuk menghilangkan jejak. Lalu sampailah mereka di sebuah desa yang sedang dibantai. Tapi oleh Gesai mereka dilarang untuk ikut campur. Sesaat, Azumi melihat seorang ibu yang membawa anaknya, membuatnya teringat kepada ibunya sendiri. Terdiam melihat kekejaman itu membuat mereka sangat geram dengan sang guru. Kenapa hal itu dibiarkan hingga membuat seluruh penduduk tewas mengenaskan? Tetap saja Gesai ingin mengajarkan murid-muridnya bahwa misi yang akan mereka lakukan adalah yang paling utama dibanding apapun. Kemudian mereka dikejutkan oleh seseorang yang datang tiba-tiba. Dia bernama Nagato, seorang shinobi yang bertugas menyampaikan pesan yang dia dapat dari hasil mencuri dengar percakapan musuh, yaitu dari kubu Toyotomi. Dalam surat yang Nagato berikan, berisikan informasi tentang 3 panglima perang yang tidak terima kekalahan Toyotomi di perang Sekigahara beberapa tahun yang lalu, dan mereka berencana untuk memulai kembali perang dengan kubu Tokugawa. Mereka adalah Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada.
Nah, 3 orang inilah yang akan menjadi target pembunuhan mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak paham alur yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah 3 orang ini adalah orang jahat yang akan memulai perang sehingga wajib di bumi hanguskan. Suasana tenang di pinggir sungai, ada beberapa orang yang sedang memancing dengan santainya. Saat itu, Azumi menampakkan diri di hadapan mereka. Melihat ada gadis imut, manis, dan cantik, membuat sang pemimpin yang tak lain adalah Nagamasa Asano melirik tertarik hingga dia mempersilahkan Azumi bergabung, tanpa disadari bahwa dia adalah target pembunuhan gadis mungil itu. Anehnya, Azumi tak langsung melakukan pergerakan, melainkan memperhatikan Nagamasa memancing. Bahkan, sempat-sempatnya dia memperlihatkan skill menangkap ikannya. Dari kejauhan, teman-temannya mulai kehabisan kesabaran menunggu Azumi yang saat itu masih berbincang-bincang dengan Nagamasa. Dan saat Nagamasa memperkenalkan diri, raut wajah Azumi mulai berubah. Di saat itu juga, Uchiha, Nagara Amagi, dan juga Hyuga memulai penyerangan. Begitu juga dengan Azumi. Kabar tentang kematian Nagamasa sampai di telinga salah seorang dari 3 target pembunuhan. Dia adalah Kiyomasa Kato. Kabar tersebut disampaikan oleh bawahannya yang bernama Kanbei Inoi. Merasa bahwa dia adalah target pembunuhan selanjutnya, Kiyomasa memerintahkan Kanbei untuk mengatur perlindungan ekstra untuk sang tuan. Lalu Kanbei pun memerintahkan shinobi yang melayaninya untuk menjalankan rencananya. Nah, pada keesokan harinya, dalam sebuah perjalanan, rombongan Kiyomasa dihadang oleh kelompok Azumi. Karena ada 2 tandu, pertempuran pun terbagi menjadi 2 kelompok. Azumi dan Amagi mengejar rombongan Kanbei yang pergi membawa 1 tandu. Sementara Uchiha, Nagara, dan Hyuga berhasil mengalahkan pasukan yang melindungi 1 tandu lainnya. Hingga akhirnya, setelah mengalahkan semua pengawalnya, Kiyomasa keluar menghadapi 3 pembunuh itu seorang diri. Di sisi lain, tandu yang dikejar oleh Azumi ternyata berisi shinobi pelayan Kanbei bernama Sarutobi yang saat itu sudah bersama beberapa shinobi lain. Akhirnya, mau nggak mau, Azumi harus bertarung melawan sekawanan ninja. Untungnya, Amagi yang juga mengejar Kanbei bergabung untuk membantunya. Kekuatan yang luar biasa dari Azumi mampu mengalahkan para ninja itu. Namun lagi-lagi, perasaan Azumi sedikit terguncang tatkala melihat seorang kunoichi yang telah dibunuhnya. Entah perasaan aneh apa itu, Azumi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, Kanbei terkejut melihat tuannya ternyata sudah tewas. Malam harinya, saat mereka makan bersama sambil menceritakan kisah pertarungan mereka dengan sekelompok ninja, sang guru terkejut sekaligus khawatir karena para ninja biasanya menyelipkan racun pada senjata mereka yang bisa menyebabkan kematian jika terkena sedikit saja senjata tersebut. Di sini juga diperlihatkan Azumi yang mengalami guncangan perasaan yang membuatnya bingung. Apakah benar yang mereka bunuh itu adalah orang-orang jahat? Karena sejatinya Azumi sendiri dan bahkan teman-temannya nggak tahu menahu tentang target mereka dan bagaimana sebenarnya alurnya.
Lalu Amagi keluar untuk buang air, tapi di atas pohon ada Sarutobi yang sedang mengintai pergerakan para pembunuh ini. Nah, di sini Amagi merasa khawatir dengan luka yang ternyata dia dapat dari ninja yang dia hadapi sebelumnya. Jika memang apa yang dikatakan gurunya benar, maka hidupnya tak akan lama lagi, tapi dia akan terus merahasiakannya dari guru dan teman-temannya. Keesokan harinya, di kediaman Kiyomasa, ada fakta menarik tentang kematian Kiyomasa. Ternyata, Kiyomasa yang dibunuh oleh Uchiha dan kawan-kawan adalah orang yang mirip dengan Kiyomasa yang asli. Inilah rencana yang dimaksud oleh Kanbei tempo hari lalu, yaitu mengantisipasi kematian Kiyomasa dengan menjadikan orang yang mirip ini agar dibunuh sehingga kelompok Azumi tidak akan mencarinya lagi. Rencana selanjutnya adalah memerintahkan Sarutobi agar membayar pembunuh bayaran untuk membunuh kelompok Azumi. Nah, pembicaraan ini ternyata dicuri oleh Nagato di bawah kolong rumah. Beralih ke suatu tempat di mana ada dua orang kakak beradik konyol. Anak, aichatta. Sesaat kemudian, sang kakak tertua datang bersama seseorang yang tak lain adalah Sarutobi. Ternyata, tiga orang ini adalah pembunuh bayaran yang akan dibayar untuk membunuh kelompok Azumi. Mereka dikenal dengan Sajiki Kyodai atau Sajiki bersaudara. Melihat gambar kelompok Azumi yang diberikan oleh Sarutobi, mereka pun sangat bersemangat karena melihat satu gambar gadis cantik yang tak lain adalah Azumi. Setelah itu, Sarutobi melapor kepada majikannya yaitu Kanbei bahwa Sajiki Kyodai telah mulai beraksi. Tapi mereka itu sebenarnya hanyalah serangan pembuka karena Kanbei telah mempersiapkan senjata utama untuk membunuh kelompok Azumi, yaitu seorang pembunuh yang saat ini ada di penjara, dan Sarutobi diperintahkan untuk membawanya. Semengerikan apa orang yang dimaksud oleh Kanbei itu? Tak lama setelah itu, Nagato datang untuk memberikan informasi yang sangat penting, yaitu tentang kematian Kiyomasa palsu. Hal itu pun membuat Gesai dan Uchiha sangat terkejut. Belum lagi, masih diperparah oleh Amagi yang semakin sekarat. Saat itulah Gesai tahu bahwa Amagi ternyata terkena racun dari senjata ninja tempo hari lalu. Di saat yang sama, nasib buruk harus menimpa Yae dan rombongannya karena harus bertemu dengan Sajiki Kyodai. Yae dan tiga temannya berusaha kabur setelah bos mereka dibunuh. Melihat kecantikan Yae, Sajiki menjadi sakne. Tanpa diduga, Yae mengambil pedang pendek Sajiki untuk bersiap melakukan bunuh diri. Namun untungnya, Hyuga, Azumi, dan Nagara tiba tepat waktu. Akhirnya, setelah membunuh teman-teman Yae yang hendak kabur, pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Kemudian Azumi, Hyuga, dan Nagara kembali ke tempat mereka, yang mana di sana sudah ada Uchiha yang langsung marah-marah karena mereka keluyuran di saat keadaan lagi gawat. Namun sang guru tanpa banyak prakata langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi dari sini. Hal yang membuat hati Azumi, Hyuga, dan Nagara tersentak adalah saat mengetahui bahwa Amagi yang sedang sekarat malah akan ditinggal begitu saja oleh sang guru. Disinilah terjadi sebuah ketegangan yang membuat mereka harus berpisah. Hanya Uchiha yang tetap fokus pada misi dan juga diikuti oleh Nagara. Melihat teman-temannya terpecah belah, Amagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah itu, mereka pun menguburkan Amagi.
Di sisi lain, Sarutobi sudah berada di penjara tempat seseorang yang akan ditugaskan oleh Kanbei untuk membunuh kelompok Azumi. ここから俺を出すと Nah, ternyata setelah menguburkan Amagi, Azumi berpisah dengan Hyuga, di mana Hyuga akan mengantarkan Yae ke tanah kelahirannya. Akan tetapi, mereka berdua harus mengalami sebuah ketegangan karena Sarutobi sedang mengincar Hyuga untuk dibunuh. Dan inilah dia orang yang dibawa dari penjara paling mengerikan. Seorang mantan samurai terkuat dengan gaya yang nyentrik bernama Bijomaru Mogami. Gaya aneh dan sok lembut dari Bijomaru membuat Hyuga makin waspada. Bahkan karena pedang Hyuga patah di pertarungan sebelumnya, malah membuat Bijomaru menyuruh Sarutobi untuk meminjamkan pedangnya kepada Hyuga agar pertarungan menjadi seimbang. Jan. あっさり死ねればいいんだ。結構早いんだ。 Memang tak diragukan lagi kekuatan dari Bijomaru. Dengan santainya, dia mengalahkan Hyuga tanpa luka sedikit pun. Melihat laki-laki yang mencintainya tumbang di depan matanya, Yae tak bisa lagi berkata-kata. Di saat Bijomaru yang lagi asyik sok keren, Sarutobi tiba-tiba membunuh Hyuga yang lagi sekarat hingga membuatnya marah karena mengganggu kesenangannya. Setelah Bijomaru dan Sarutobi pergi, Hyuga langsung dikebumikan oleh Yae dan Azumi yang baru saja tiba. Di sisi lain, Gesai dan dua muridnya yaitu Uchiha dan Nagara sedang berada di suatu tempat untuk menunggu informasi dari Nagato. Rupanya Nagato sedang berada di kediaman Kiyomasa untuk mencuri informasi rencana Kanbei selanjutnya. Dua shinobi itu bertarung cukup sengit, hingga pada akhirnya Nagato berhasil kabur meski dengan luka yang cukup parah. Lalu sampailah Nagato ke tempat Gesai. Penantian mereka yang lumayan lama ternyata cukup membuahkan hasil, yaitu informasi tentang Kiyomasa yang akan pergi ke sebuah distrik bernama Gamo yang berada di Pulau Honshu dengan menggunakan kapal. Nah, mulailah mereka menyusun rencana untuk mencegah Kiyomasa agar jangan sampai naik ke kapalnya. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk informasi itu, yaitu Nagato harus mengalami sekarat. Ya, gitulah tugas seorang shinobi. Di sisi lain, atas perintah dari Kanbei, Sarutobi ternyata mendatangi sekelompok pembunuh bersama Bijomaru. このケツはいいからな。 Meskipun awalnya terlihat tak terkendali, setelah dilemparkan uang di hadapan mereka, ya langsung kelepek-kelepek. Mereka ini akan dipersiapkan sebagai prajurit tambahan untuk menjaga Kiyomasa sekaligus membantai kelompok Gesai. Malam harinya, suasana tenang di tempat peristirahatan Kiyomasa sebelum berangkat ke Gamo. Saat itulah Gesai dan dua muridnya mulai menyerang setengah gerilya. Namun tanpa diduga, mereka ketahuan dan dikepung oleh para pembunuh bayaran Sarutobi. Nggak ada pilihan lain selain bertarung. Di saat Uchiha dan Nagara bertarung mati-matian dengan begitu banyaknya musuh, Gesai dengan beringas membabat musuhnya, hingga sampailah dia ke tempat Kiyomasa berada, yang saat itu di sampingnya sudah ada Kanbei, dan jelas Kanbei nggak akan membiarkan Gesai menyentuh tuannya.
Sementara itu, ngerinya pertarungan Uchiha dan Nagara tidak semengerikan saat Bijomaru tiba-tiba muncul dengan aura gelapnya. Gawatnya lagi, sang guru ternyata juga sudah kalah dan gak berdaya lagi. Uchiha yang terus bertarung membabi buta akhirnya tewas bahkan sebelum menyentuh Bijomaru. Sementara Nagara entah di mana rimbanya. Dia menghilang setelah lepas dari pertarungannya dengan Sarutobi. Di sisi lain, Azumi melakukan perjalanan bersama Yae menuju tempat kelahirannya. Dalam perjalanan, Yae membuat Azumi menjadi feminim karena menurutnya tak baik gadis cantik memegang pedang. Bahkan Yae membuat Azumi berjanji untuk tidak membunuh lagi. Dan jadilah Azumi menjadi sesosok yang sangat cantik dan kawaii. Malam itu, Azumi bermimpi saat dia masih bersama sang ibu tercinta. Bangun-bangun dia malah dikejutkan oleh sekelompok pria kereh yang ingin mencangkul sawahnya. Udah capek-capek didandani jadi feminim, malah ada aja yang mengharuskan Azumi kembali ke pengaturan awal. Ya, dia kembali dengan mode sangarnya dan membantai para pria sakne itu. Merasa tidak bisa menjalani kehidupan kecuali dengan membunuh, Azumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalan hidupnya dan akan kembali ke guru yang telah merawat dan melatihnya sejak kecil. Sementara Yae akan pulang ke kampung halamannya seorang diri. Azumi no 帰ってくるところだからね。いつでもきっと。 Di sisi musuh, Gesai ternyata diikat pada tiang salib untuk memancing muridnya yang diprediksi akan menyelamatkannya. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata benar. Yang ditunggu akhirnya muncul. Azumi, seorang diri menampakkan keberaniannya. Melihat sang guru dalam keadaan mengenaskan, Azumi langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan paling brutal. Melawan satu orang saja membuat musuh yang terdiri dari prajurit Kiyomasa dan kelompok pembunuh bayaran cukup kewalahan. Namun di tengah pertarungan, para penembak dari prajurit Kiyomasa malah menembak sembarangan, sehingga mengenai beberapa pembunuh bayaran. Akhirnya mereka pun berbalik menyerang prajurit Kiyomasa. Anehnya, Bijomaru si maniak pertarungan malah kegirangan dan menebas para pembunuh bayaran itu sekarapat tibi. Nasib baik bagi Azumi yang gak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, saat itulah muncul Nagara yang ternyata masih hidup. Rupanya, dialah yang telah membuat ledakan saat Azumi muncul di sana. Kali ini, dia berniat untuk melakukan hal yang sangat mengejutkan. Di saat Sarutobi bersiap untuk menembakkan meriamnya, Nagara malah muncul di depannya. Melihat ada sisa bom Nagara, Azumi langsung menguntalkannya ke arah musuh.
Akhirnya hanya tersisa Azumi dan Bijomaru. Yosh, inilah pertarungan yang paling dinanti. Tebasan terakhir Azumi sangat cepat dan tanpa sadar kepala Bijomaru ternyata putus. Setelah sang guru benar-benar mati, kita sebagai penonton akan diperlihatkan sebuah kapal yang ternyata menampakkan wajah Kiyomasa dan Kanbei. Ya, Kanbei dan Kiyomasa merasa sudah memenangkan pertarungan. Lalu tiba-tiba dari arah lautan, Azumi muncul dan langsung menebas Kiyomasa. Dengan wajah seramnya, Azumi meninggalkan kapal itu dengan melompat ke lautan, membuat Kanbei sangat geram, marah, dan murka. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Nagara ternyata selamat dari maut. Dan sekarang kelompok pembunuh Gesai tinggal 2 orang, Azumi dan Nagara. Mereka harus menyelesaikan misi terakhir, yaitu membunuh panglima perang paling kuat di antara 3 panglima yang harus mereka bunuh. Bahkan panglima tersebut membuat Ieyasu Tokugawa sendiri ketar-ketir. Dia adalah Masayuki Sanada. Beberapa waktu kemudian, saat berada di sebuah hutan, Azumi dan Nagara mendengar banyak langkah kaki yang seperti mengejar mereka. Ternyata itu adalah segerombolan shinobi yang entah datang dari klan mana. Mau nggak mau, mereka berdua pun harus menghadapi para shinobi itu. Betapa sulitnya pedang Azumi menembus tubuh para shinobi itu. Rupanya mereka semua memakai baju besi hingga membuat Azumi kewalahan. Lalu muncullah seseorang yang tidak asing bagi Azumi. Ya, Kanbei Inoue. Ya, merasa tidak akan bisa menang kali ini, Azumi memilih untuk kabur. Setelah selamat dari kematian, malam harinya Azumi membawa Nagara yang terluka ke suatu tempat. Dalam tidurnya, Azumi malah bermimpi tentang masa kecilnya dan kebersamaannya dengan Nachi. Mungkin ini adalah penyesalan yang tersimpan jauh di lubuk hatinya setelah membunuh Nachi dengan pedangnya di masa lalu. Karena merasa lapar, Azumi memutuskan untuk pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Di sana Azumi malah dipertemukan dengan sekelompok perampok yang sedang meminta uang kepada orang-orang di sana. Nah, Azumi yang ingin pergi tanpa ingin terlibat dengan hal itu malah dicegat oleh ketua kelompok tersebut. Namanya adalah Kinkaku. Kemudian, alangkah tersentaknya hati Azumi saat melihat adik Kinkaku muncul di hadapannya. Ya, orang ini 100% mirip dengan Nachi, teman seperjuangan Azumi yang telah mati dibunuh olehnya. Namanya adalah Ginkaku. Kinkaku dan Ginkaku ini adalah kakak beradik yang menjadi pemimpin kelompok ini. Ginkaku meminta sang kakak agar jangan mengganggu gadis itu. Ya, akhirnya Azumi memberikan uang recehnya sebelum pergi.
Sesampainya di tempat peristirahatannya, Azumi dikejutkan oleh sekelompok orang gak dikenal. 安住、仲間だ。 Nagara segera memberitahu Azumi bahwa mereka adalah para shinobi pelayan Nankobo Tenkai. Salah satunya adalah ninja legendaris Hanzo Hattori dari klan Iga. 伊賀の半蔵だ。 Keesokan harinya, Azumi dan Nagara dibawa ke kediaman Tenkai. Di sana, Tenkai sangat berterima kasih karena Azumi telah membunuh Kiyomasa Kato dan Nagamasa Asano. Namun untuk misi terakhir, yaitu Masayuki Sanada, Tenkai memperingatkan Azumi bahwa tidak akan semudah sebelumnya. Karena selain strateginya yang luar biasa, Masayuki juga telah mempekerjakan sekelompok ninja pembunuh dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, apapun dan bagaimanapun musuh yang akan dihadapi, Azumi akan tetap menuntaskan misi terakhirnya. Akhirnya, setelah di-ACC oleh Tenkai, saat Azumi akan segera menuju ke kediaman Sanada, ada seorang kunoichi yang menawarkan diri untuk mendampinginya. Namanya adalah Kozue. Selain itu, Hanzo ternyata sudah mengirim beberapa shinobi untuk mengawasi pergerakan Masayuki. Di sisi lain, di kediaman klan Sanada, Kanbei membawa kabar kematian Kiyomasa Kato oleh para pembunuh bayaran kepada Masayuki Sanada, sekaligus memperingatkan Masayuki agar berhati-hati karena beliau adalah target pembunuhan selanjutnya. Mendengar Kiyomasa mati, Masayuki memberi sedikit pelajaran kepada Kanbei karena telah membiarkan tuannya mati. Nampaknya Masayuki yang sangat bersikeras untuk tetap melawan rezim Tokugawa membuat anaknya angkat bicara. 家臣を知らせてはならぬとは。 Dia ini adalah Yukimura Sanada, putra kedua Masayuki Sanada. Dengan cukup tegas, dia menyindir wanita di samping Masayuki yang merupakan shinobi pembunuh bayaran yang akan membantunya dalam perang melawan Tokugawa. Hal itu dikarenakan Yukimura khawatir dia hanya menjadikan ayahnya sebagai batu loncatan untuk keinginannya sendiri. Sebab Yukimura cukup mengenal reputasinya dalam dunia kegelapan yang mempunyai julukan Mononokeo atau setan perang, di mana wanita bernama Kunio ini merupakan pemimpin ninja tanpa klan bernama Ueno Kogashu yang dikenal dengan sekelompok ninja pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Yukimura memutuskan untuk pergi ke istana Osaka tempat Hideyori Toyotomi berada untuk merundingkan pertempuran dengan Tokugawa. Malam harinya, di sebuah hutan dekat kediaman Sanada, para shinobi bawahan Hanzo Hattori yang sedang melakukan pengintaian ternyata mendapatkan serangan dari shinobi pelayan Sanada yang tak lain adalah Ueno Kogashu. Keesokan harinya, tak cukup dengan prajurit yang ada, Masayuki juga merekrut orang untuk menjadi prajuritnya, di mana hal itu atas gagasan dari Kanbei. Tak mau ketinggalan, kelompok Ginkaku juga ikut berpartisipasi dalam seleksi itu karena menginginkan hadiah besarnya. Kemudian mereka membayangkan semengerikan apa pembunuh yang akan mereka hadapi sambil membayangkan gadis manis yang ditemuinya beberapa hari lalu yang tak lain adalah Azumi. Keesokan harinya lagi, setelah mengikuti para shinobi bawahan Kanbei, Ginkaku bersaudara akhirnya bertemu dengan sang pembunuh. Betapa kagetnya mereka karena ternyata sang pembunuh yang dimaksud tak semengerikan yang dibayangkan. Belum lagi, dia adalah gadis yang baru tadi malam diangan-angan karena kecantikannya, Azumi. Yang terjadi selanjutnya adalah Ginkaku menebas tangan shinobi yang bersamanya, dan itu artinya dia berbalik melawan para shinobi itu untuk membela Azumi CS.
敵はこいつらだ。待てと言ってるだろうが。おい。Kombinasi Ginkaku bersaudara dan Azumi CS cukup mudah meratakan para shinobi itu. お前はヤシャか。 Setelah itu, Ginkaku bersaudara mengajak Azumi ke tempat mereka, di mana ternyata kelompok ini adalah orang-orang baik yang merawat anak-anak terlantar yang orang tuanya telah mati di medan perang. Di sisi lain, Kunio mengadakan rapat bersama para anak buahnya, Roppa dan Tsuchigumo, membahas tentang keinginan mereka untuk berperang dengan Tokugawa dengan berada di bawah naungan daimyo besar Masayuki Sanada. Meskipun hal itu sedikit bertentangan dengan anaknya yaitu Yukimura Sanada yang lebih mementingkan perdamaian daripada peperangan yang sia-sia. Oleh karena itu, Kunio berharap Yukimura Sanada segera mati. Yang lebih mengejutkannya lagi, Kunio ternyata menyusupkan mata-mata ke dalam jajaran shinobi bawahan Hanzo Hattori. Wah, siapa ya kira-kira? Betapa liciknya wanita ini. Keesokan harinya, Masayuki bersama para prajurit dan shinobi kesayangannya melakukan perjalanan menuju kediaman Nangkobo Tenkai untuk menyerangnya. Melihat rombongan prajurit Sanada itu, anggota kelompok Ginkaku segera bergegas memberitahu bos mereka. Sementara itu, Azumi, Nagara, dan Kozue masih dalam perjalanan menuju pegunungan Kudo, kediaman Sanada, tanpa tahu bahwa di sana sudah nggak ada orang lagi. Di sini, Kozue sangat penasaran dengan keterampilan Azumi dan Nagara yang bisa menghindari anak panah. Tanpa pikir panjang, Nagara langsung mempraktekannya, dan jarak yang bisa dia hindari adalah 8 langkah dari arah musuh. いいよ。お、早く撃ってみろ。だからすごい。 Kemudian, di tengah perjalanan, saat Azumi ditinggal sendiri oleh Nagara yang mengambil air di sungai bersama Kozue, ada gelagat aneh dari Kozue yang tiba-tiba menanyakan kedekatan Nagara dengan Azumi. だからAzumiのことを好きなんだ。で、安住を守る。 Lalu dia menyarankan Nagara untuk menyerahkan Azumi kepada Ginkaku bersaudara dengan dalih untuk kebaikan Azumi. Biar nanti Nagara saja yang pergi bersama Kozue untuk melanjutkan misi pembunuhan Masayuki. Akhirnya hati Nagara tersentuh dan mau mengikuti saran dari Kozue agar Azumi tidak melakukan hal yang berbahaya lagi. Nah, beberapa saat kemudian mereka bertiga malah bertemu dengan kelompok Ginkaku, di mana Ginkaku memberitahu Azumi bahwa Masayuki dan prajuritnya nggak ada di kediamannya karena akan menyerang Nangkobo Tenkai. Mendengar hal itu, Azumi masih bersikeras untuk tetap pergi meskipun hanya untuk memastikannya saja. Komet. Akhirnya, Ginkaku yang sedikit terbawa suasana mulai memberikan ceramah kepada Azumi tentang arti sebuah kebebasan. Hal itu karena hidup Azumi selama ini hanya diserahkan untuk sebuah misi. Oleh sebab itu, Ginkaku mengajak Azumi untuk hidup bersamanya, mengasuh anak-anak yatim piatu. Yang jelas, Azumi menolak permintaan itu. Namun, alangkah terkejutnya Azumi saat mendengar Nagara menyuruhnya untuk memulai kehidupan baru bersama kelompok Ginkaku dan melupakan misi terakhirnya. 銀閣についていけ。使命なんて忘れてな。だから。俺はこれから梢と旅に出る。 Nagara berbohong kepada Azumi bahwa dia juga akan melupakan misi terakhirnya. Akan tetapi, Nagara ternyata diam-diam berencana melakukan misi itu bersama Kozue tanpa melibatkan Azumi. Dan hal itu sesuai dengan apa yang Kozue rencanakan. おい銀閣、二度と俺の前に現れんな。 そんなことを言うな。 Lalu dalam perjalanan, Nagara dibawa muter-muter hutan oleh Kozue.
Dari sinilah raut wajah Kozue mulai berubah. Yang awalnya bermuka manis dan so imut, sekarang malah menjadi jahat. Rupanya tujuan utama Kozue menanyakan cara Nagara menghindari panah adalah agar dia bisa mengetahui kelemahannya. Di sini, Kozue menceritakan jati dirinya kepada Nagara sebagai shinobi Oe no Kogeshu sebelum akhirnya mengakhiri hidup Nagara. Kurang ajar. Sementara itu, Azumi yang tetap bersikukuh untuk menyempurnakan misi terakhirnya memutuskan untuk pergi menyusul Nagara. Namun, bukannya menemukan teman satu-satunya itu, yang ada malah bertemu dengan salah satu anggota Oe no Kogeshu, yaitu Shuchigumo. Pertarungan baru pemanasan, kelompok Ginkaku datang menyusul Azumi. Sekali lagi, Ginkaku memberitahu Azumi yang kolot itu bahwa Masayuki sudah pergi ke kediaman Tenkai. Akhirnya, Azumi bersama kelompok Ginkaku segera menyusul Masayuki dan pasukannya secepat mungkin. Ternyata pasukan Masayuki sudah memblokir akses jalan keluar Tenkai. Dengan kata lain, Tenkai sudah dikepung oleh pasukan Masayuki. Tak bisa beru mendeman lah. Untuk menghemat prajurit, Kunio menyarankan agar anak buahnya saja yang membasmi prajurit Tenkai. Dan ya, Roppa dengan kebrutalannya membabat habis para shinobi Tenkai. Bahkan Hanzo Hattori juga akhirnya tewas demi menyelamatkan Tuan Tenkai. Sementara itu, Azumi bersama kelompok Ginkaku terus mengikuti pergerakan musuh hingga akhirnya berhadapan dengan Roppa. Lalu dengan santunya, Ginkaku menyulut meledak. Walaupun Roppa berhasil dipindahkan ke alam lain, namun nasib Ginkaku kini juga akan segera bertemu malaikat maut. Kematian Roppa membuat Kunio semakin geram. Ternyata lawannya kali ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Akhirnya Kunio harus menggunakan strategi pamungkasnya. Kozue yang mendapatkan pesan dari Kunio langsung menuju lokasi Azumi dan yang lainnya. Lalu dia muncul dengan wajah tanpa dosa, sok polos. Kemudian dia mengajak mereka menuju jalan pintas menuju kuil Tokugawa untuk mengamankan diri. Padahal dia ingin menjebak mereka. Fayaongku. Saat sampai di tempat itu, mereka malah dikepung oleh musuh. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Kozue langsung menunjukkan jati dirinya. Bahkan mendengar kejujuran Kozue tentang Nagara yang telah dibunuh olehnya, Azumi masih belum bisa percaya. Namun akhirnya, pertarungan singkat itu membuat Kozue pindah ke alam lain.
Kemudian, kemarahan Azumi membuatnya ingin segera mengakhiri misi ini, yaitu membunuh Masayuki. Akan tetapi, di tengah perjalanan, dia harus berhadapan dengan Kunio dan Tsuchigumo. 俺もたった一人の仲間を失う。お前が安住。 Jaring-jaring tajam dari Tsuchigumo membuat Azumi sedikit kewalahan. Bahkan pahanya yang mulus terluka akibat goresan senar tajam dan beracun itu. Namun, Azumi malah memotong bambu yang menjadi tumpuannya. Sungguh tragis sekali. Semakin lama, Azumi semakin lemes karena racun dalam tubuhnya mulai menyebar. Saat itulah Kunio muncul untuk menghabisinya. Lalu tiba-tiba Ginkaku muncul. Akhirnya, Kunio pun pergi dalam keadaan sekarat. Begitu juga dengan Ginkaku yang tertusuk pedang aneh dari Kunio. Dalam keadaan itu, Ginkaku masih saja berusaha memberikan pertolongan kepada Azumi yang lagi teler terketeran terkena racun. Kunio yang hampir menemui malaikat maut berjalan tertatih-tatih menuju Masayuki. Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Masayuki. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, akhirnya Azumi terbangun dan terkejut melihat Ginkaku yang sudah tepar di hadapannya karena telah menolong dirinya. Akhirnya, dengan keadaan yang sudah sehat walafiat dan juga penuh amarah yang membara, Azumi seorang diri melakukan penyerangan. Saat akan berhadapan dengan Kanbei, tiba-tiba Masayuki Sanada menghentikannya. Melihat seseorang yang akan membunuhnya ternyata adalah seorang gadis muda dan cantik, Masayuki hampir gak percaya. Tak lama kemudian, Yukimura Sanada datang membawa kabar bahwa penyerangan ke kuil Tenkai harus dihentikan karena nggak bakalan ada pihak lain Toyotomi yang akan membantu klan Sanada saat ini. Namun karena sudah terlanjur berjanji untuk membalaskan dendam Kunoichi kesayangannya, Masayuki akhirnya memutuskan untuk membiarkan Tenkai dan para bawahannya yang masih tersisa untuk pergi dari sini. Sementara mereka harus meninggalkan Azumi untuk berduel dengan Masayuki. Setelah itu, dia tidak akan lagi menentang rezim Tokugawa. Tenkai yang sebenarnya tidak mau lagi membebankan Azumi berusaha melindunginya. Akan tetapi Azumi tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Sebelum berduel, Masayuki berpesan agar jangan ada yang mengganggu karena ini adalah jalan kehormatan bagi dirinya. Kekalahan Masayuki membuat prajuritnya mengambil ancang-ancang untuk menyerang Azumi. Namun oleh Yukimura dilarang karena akan menodai kehormatan sang ayah. Bahkan Kanbei pun dilarang menyentuh Azumi. Akhirnya Azumi pun menyelesaikan misinya dan Tenkai pun mengakhiri kontraknya dengan Azumi. Lalu, sang pembunuh cantik itu pun pergi meninggalkan tempat itu seorang diri.
Kematian 3 panglima besar Toyotomi itu terjadi pada tahun 1611, dan apa yang diyakini Azumi bahwa dengan kematian 3 orang itu akan menghentikan perang adalah salah besar. Karena setelah 3 tahun, tepatnya tahun 1614, Tokugawa mulai menyerang kastil Osaka, tempat Hideyori Toyotomi dan ibunya berada, dan yang membantu Hideyori Toyotomi di sana adalah anak dari Masayuki Sanada, yaitu Yukimura Sanada. Hingga pada akhirnya pasukan Toyotomi kalah dan Tokugawa lah yang memenangkan pertempuran itu.